wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yakoba Purulubu dengan NIM 22032462. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, semester 2 D3 Rekemedis, dengan dosen Bapak Henry Didaharto Eskepners MPD. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi sistem endokrin. Di sini pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mengekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, dan pula Langerhans pada pankreas. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Selain struktur yang membedakan setiap kelenjar adalah sekresi yang dihasilkan dan fungsinya. Untuk mengetahui tentang struktur histologis dan fungsi kelenjar endokrin dari sistem endokrin, maka disusun makalah yang berjudul Sistem Endokrin. Nah, di sini ada jenis kelenjar endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang berikut, pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagainya. Fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Yang berikut, pineal gland. Kelenjar pineal gland adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Dampak terganggunya fungsi kelenjar pineal apabila fungsi kelenjar pineal di otak mengalami gangguan dan tidak mampu menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup, maka seseorang dapat mengalami peningkatan risiko untuk terkena seperti gangguan tidur, depresi, kanker, penyakit degeneratif pada otak, gangguan kesuburan pada wanita. Yang berikut, tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang berikut, paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah gangguan tulang. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid berikut ini adalah beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang keempat, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang terakhir, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Timus.
Kelenjar timus adalah salah satu organ limfoid simetris bilateral yang terdiri atas dua lobus terbentuk piramid yang terletak di bagian anterior mediastinum superior. Perkembangan timus yang maksimal dicapai kira-kira pada saat pubertas, dan timus kemudian mengalami suatu proses involusi perlahan digantinya parenchyma oleh jaringan lemak dan fibrosa yang lambat laun akan menurun fungsi imun pada masa dewasa. Fungsi kelenjar timus dalam hal ini peran utama ditugaskan untuk kelenjar yang ada di leher ini, yang dalam istilah alternatif untuk timus ialah untuk memfasilitas fungsi sistem kekebalan adaptasi tubuh Anda. Sebuah jenis tertentu dari leukosit atau sel darah putih yang disebut dengan limfosit dididik di wilayah ini yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan mengatur untuk menyerang dan menetralisir zat berbahaya yang mendapatkan masuknya ke dalam tubuh. Yang berikut, adrenal. Hormon adrenal adalah hormon yang dihasilkan tubuh saat menghadapi situasi berbahaya atau ketika sedang stres. Dalam jumlah yang seimbang, hormon ini memiliki peran penting untuk menjadi fungsi berbagai organ tubuh. Namun kekurangan maupun kelebihan hormon adrenal justru bisa membahayakan kesehatan. Fungsi kelenjar adrenal. Konteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonokortikoid yang mengatur hormon seks. Yang berikut, pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada hidung, pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas layaknya endokrin. Ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatit polipeptide. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Yang berikut, ovarium. Selain menjadi tempat berkembangnya sel telur, ovarium juga memproduksi hormon. Utamanya adalah hormon estrogen dan progesteron yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder wanita. Fungsi ovarium berperan penting dalam organ reproduksi wanita. Terdapat 2 ovarium di setiap sisi rahim dengan bentuk dan ukuran menyerupai buah almond. Fungsi ovarium kerap dikaitkan dengan tingkat kesuburan wanita. Yang berikut, testis. Testis adalah 2 organ terbentuk oval pada sistem reproduksi pria yang terdapat di belakang penis. Organ yang terbentuk bulat lonjong ini dan diselubungi oleh kulit yang disebut skrotum, sehingga berbeda dengan yang selama ini dikira, testikel tidak dapat terlihat secara langsung. Fungsi testis bagi reproduksi pria sangatlah penting. Untuk menjaga agar fungsi tersebut tetap berjalan dengan baik, temperatur di testis harus sekitar 2 derajat centigrade lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, teman-teman, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.